Sebuah perjalanan bersama keluarga, menikmati alam Nusantara dimanapun berada. Saksikan kisah perjalanan kami ke Sabang, Indonesia. Pagi ini, kami kembali melanjutkan perjalanan. Udara pagi yang menyelimuti bumi masih terasa segar di badan. Pepohonan yang rindang terus menemani perjalanan kami di pagi ini. Sesekali terlihat rumah warga yang jarak antara satu rumah dengan yang lainnya masih sangat berjauhan. Seperti yang teman-teman lihat, tekstur jalan di Subulus Salam terlihat menanjak dan menurun. Tapi kondisi jalannya masih sangat aman karena aspal yang mulus dan lebar. Teman-teman tak perlu khawatir ketika harus berselisih dengan kendaraan lain. Suasana pagi mau sebenarnya ya. Menuju ke Banda Aceh melalui Bakungan. Ini jalannya sangat eksotis di pagi hari. Kabut nampak memutih di puncak. Ada klakson. Jadi sekarang kami udah memasuki Kabupaten Aceh Selatan. Tadi malam kami menginap di daerah sebelum Subulus Salam, perbatasan dari Subulus Salam sama Sidikalang. Jadi jam 5 lewat kami tadi melanjutkan perjalanan. Sekarang kita udah sampai di Aceh Selatan sekitar jam 7 pagi. Jadi pagi ini kita mau mengarah dari Tapak Tuan, nanti kita lanjut ke Puncak Gorete. Inilah dia pemandangan di daerah Aceh Selatan, Subulus Salam, perbatasan. Kalau kalian melintas dari arah Subulus Salam itu jalannya lumayan terjal ya. Tanjakannya tinggi, turunannya juga curam. Jadi kalau kalian mau melintas ke jalan ini, kalau kalian menggunakan sepeda motor atau roda 2, kalau bisa jalan siang ya, atau jalan pagi yang jelas terang lah. Karena kondisi jalan itu 80%-nya itu kalian melintasi hutan. Tanjakannya terjal. Kemudian kalau ada trouble masalah di kendaraan itu agak susah karena jauh dari bengkel.
tipsnya kalau kalian mau lewat dari arah Sidikalang mengarah ke Aceh, itu kalau bisa kendaraan kalian itu minyaknya harus banyak. Nah, jadi jangan sampai minyak kalian tinggal separuh baru ngisi, jangan, karena agak susah minyak di sini. Kalau bisa begitu minyak kalian turun 2 garis itu langsung, kalau jumpa SPBU langsung isi, karena jarak antara satu SPBU ke SPBU lainnya itu lumayan jauh. Jangan sampai kalian kehabisan minyak di sini, karena minyak eceran pun nggak ada nampaknya kan Pak? Ya. Nggak ada minyak eceran. Tadi di Subulus Salam itu jam 5 subuh, kendaraan itu udah antri semua mau ngisi minyak, baik itu roda 2, roda 4, roda 6, itu udah antri semua. Oh itu tamat, orang itu ngaji. Cuma ada pondok pesantren itu di bawah. Jalan Subulus Salam identik dengan perbukitan. Berbeda dengan jalan ketika di Aceh Singkil nanti. Walau tak terlihat lelautan, namun pemandangan perbukitan berbalut awan pagi membuat mata ini takjub melihat keindahannya. Ekosistem alam sepertinya masih terjaga dengan baik di sini. Sedikit cerita tentang Subulus Salam. Pada tanggal 14 September 1962, nama Subulus Salam diberikan oleh ulama karismatik yang sekaligus gubernur Aceh pada waktu itu, yaitu almarhum Profesor Ali Hashimi pada saat berkunjung ke daerah Subulus Salam. Nama Subulus Salam juga diambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti jalan menuju kedamaian atau kesejahteraan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, kami pun berhenti di salah satu warung sarapan pagi di pinggir jalan. Wah, enaknya orang perantau ini. Halo guys. Banyak kita dapat bahasa. Ber, Ya. Nama yang tahu. ini El Kurusun. Jadi kita mau bergaul sudah. Ya. Masuk ke sana dapat, masuk ke sana bisa. Tapi bahasa memang yang nggak tercerna aku Pak, bahasa Aceh ini loh. Gak canggung nyawa. Agak ini lidahnya kan kalau ngomong. Memang orang Di warung ini juga cukup tersedia hidangan sarapan pagi berupa nasi gurih dan lontong. Kue basah juga ada di sini jika kalian masih merasa kurang kenyang atau sebagai bekal makanan di perjalanan. Singkat cerita, ya namanya warga plus 62. Tak komplit rasanya kalau tidak tanya-tanya dengan warga. Ternyata kakak penjual warung ini orang Sumatera Utara, tepatnya di kota Binjai. Namun beliau sudah cukup lama tinggal di Tanah Rencong dan merasa betah tinggal di sini. lanjutkan lagi perjalanan. Sekarang kita mau mencari tempat mandi gratis.
sana itu lautnya tuh. Apa? Makan. Ya udah. Ayo. Pulang ya. Pulang. Pulang ya. Nah, balik kita ya. Udah nampak ya. Pulang. Saat ini, kami sudah sampai di Bakongan Kueng Luas. Pantai ini tepat di pinggir jalan lintas barat Aceh Singkil. Untuk masuk ke pinggir pantai ini, teman-teman tidak dipungut biaya, baik itu biaya masuk pantai ataupun biaya parkir kendaraan. Teman-teman juga bebas mau main air 1 harian di pantai ini. Sembari istirahat dan meluruskan pinggang, anak-anak menyempatkan diri untuk bermain air sambil mendengar desiran ombak di pagi hari. Pasir yang halus serta pantai yang bersih membuat kita betah berlama-lama di pantai ini. Sekarang kita udah sampai di Bakungan. Jadi ini posisi laut ini, pantai ini itu tepat berada di pinggir jalan lintas. Itu kalau kalian tengok di situ, itu jalan lintas. Itu masuknya cuman berapa meter? Paling sekitar 50 meter lah dari jalan lintas itu jalan masuk. Itu mobil kita parkir. Kita langsung jumpa sama laut. Jadi pagi ini ombaknya itu lumayan kencang. Terus kondisi tekstur tanah di pantai ini seperti pasir bangunan. Tapi bersih. Bersih, bening. Ombaknya lumayan kencang. Terus ini kedua kalinya kita kemari singgah di pantai ini. Terakhir kita kemari sekitar 2 tahun yang lalu. Itu kita di sini itu nggak ada dikenakan parkir. Ini kelebihan di wisata di Aceh ini. Nah, bayangkan ini kalau ada di Sumatera Utara, nah ini parkir mobil aja udah berapa? Parkir mobil udah berapa? Biaya masuk lagi ke pantai ini udah berapa? Nah, jadi buat kalian yang ingin jalan-jalan ke Aceh, nggak usah diragukan lagi. Orangnya ramah-ramah, wisatanya cantik-cantik, dan pastinya murah-murah. Oke.